Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTA episode ke-169. Gimana? Panjang belum napasnya? Kalau masih belum panjang mah diterobos lagi nih. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episodenya, di mana Shoyan berusaha merekrut Menarapil dalam aliansi, namun menerima kabar bahwa keputusan ini harus diambil Dewan Tetua Utama yang ternyata akan melakukan seleksi tetua baru yang salah satunya kandidat terkuatnya adalah musuh lama Abah yaitu Iblis Tua Huo. Untuk mencegah Iblis Tua Huo menjadi tetua, Shoyan sebagai juara pertemuan pil yang baru pun ikut serta dalam seleksi, dan ketika pemunihan hampir berakhir, semua orang sudah berpikir bahwa Iblis Tua Huo akan menjadi pemenang. Setelah saingan Yolo mendapatkan gelar juara pertemuan pil itu, memunikan pil obat tingkat 8 dengan guntur pil 9 warna. Namun semua pemikiran itu berubah setelah Shoyan tiba-tiba saja memanggil guntur pil hitam yang hanya akan muncul dalam pemunihan pil obat tingkat 9. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton alur cerita aslinya ya, yang bukan spoilernya itu, kalian tuh nontonnya itu di channel Cakradiva Reinkarnasi ya guys ya, karena di Facebook cuannya sedikit. Aduh ribu pisan. Ya, tapi di Facebook pasti diupload juga sih. 10 menit setelah awan hitam terus berputar-putar, lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan hingga membuat sekujur tubuh Shoyan merinding ketika petir hitam itu dengan tenang bergegas menuju naga api. Mata Shoyan menatap petir hitam yang bahkan menyebabkan dia merasakan bahaya sebelum menjentikan jarinya mengeluarkan 5 boneka iblis langit atas naga api. Namun baru saja petir hitam bersentuhan dengan kepala boneka iblis langit, satu boneka yang belum pernah gagal menerima guntur pil langsung meledak tak bersisa. Shoyan tidak dapat menahan ekspresinya yang berubah menjadi jelek setelah kehilangan 5 kelas dojun yang berharga dan memutuskan untuk tidak mengeluarkan boneka langit karena berpikir petir hitam terlalu kuat untuk mereka. Berhubung boneka iblis langit tidak bisa menangani petir hitam, Shoyan pun memahami jika dia harus bertindak secara pribadi dan tanpa banyak babi bu langsung mengepalkan tangannya saat melihat petir hitam mendekat. Setelah Shoyan mengepalkan tangannya, energi alam yang ada di sekitar gunung seperti berkumpul di telapak tangannya dan kecerahan sebening kristal bersinar dengan sangat mengkilaukan yang mempesona ketika tinjunya bertabrakan dengan petir hitam. Setelah tabrakan badai destruktif yang menakutkan segera menyapu ke segala arah, dan tidak jauh dari sana guntur pil 9 warna iblis Tua Huo telah dikoyak tanpa ampun oleh badai menakutkan ini. Badai energi yang menakutkan masih berkecamuk di langit dan segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki ditelan oleh ruang hitam di langit. Beberapa sesepuh di atas panggung tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Shoyan tanpa gentar melawan petir hitam, di mana menurut tetua pertama alias Linmo, petir hitam memang bukanlah ancaman besar bagi elit doseng seperti Shoyan. Keenam sesepuh lain merasakan hati mereka bergetar setelah mendengar penilaian Linmo tentang Shoyan, di mana bapak-bapak tua itu tidak dapat menahan iri di hati mereka memikirkan bagaimana mereka harus berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Banseng. Namun Shoyan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Melihat hal ini, seorang tetua menghela napas berpikir jika sepertinya Shoyan dan para kepala menara pasti akan mendapatkan keuntungan tentang aliansi. Linmo terdiam sebentar ketika membenarkan jika bergabung dengan aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan menara pil. Tapi mengingat betapa besar ancaman aula jiwa dan klan Hun di belakangnya, mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup, karena aturan menara tidak akan berguna apabila menara pil lenyap. Sementara para sesepuh aula menggibah tentang aliansi, awan tebal di langit terus mengamuk selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan memudar setelah meletuskan beberapa petir hitam.
Naga api meraung ke langit saat awan hitam tersebar dan cahaya yang menyilaukan terbang seolah hendak melarikan diri dari naga api yang mengurungnya. Shoyan tertawa saat melihat pil obat yang dia murnikan berusaha untuk pergi sebelum berkedip menghilang dan muncul di depan sinar cahaya itu untuk menangkapnya. Namun sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Shoyan berusaha meraihnya sebelum dalam sekejap berubah menjadi binatang buas raksasa berukuran ratusan kaki. Namun binatang itu jelas bukanlah tandingan Shoyan ketika terdorong mundur dan buru-buru menyusutkan tubuhnya sebelum mengambil bentuk manusia yang tidak lain dan tidak bukan adalah wujud pemuniannya sendiri alias Shoyan. Semua orang di pegunungan hanya bisa bengong melihat ada dua Shoyan di langit, memahami bahwa murid Yochen ini benar-benar berhasil menciptakan pil tingkat 9 yang senyata-nyatanya mampu mengambil tubuh manusia. Sementara itu pil harta karun tingkat 9 yang berubah menjadi Shoyan KW tidak mengetahui bahasa manusia dan hanya terus mengaum pada Shoyan yang asli hingga membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu hanya bisa menggelengkan kepalanya lelah. Suan Kongzi semakin pinishirin dengan pil obat yang Shoyan murnikan, di mana Abah Yolo pun tidak bisa mengenali pil obat itu sama sekali. Di sisi lain, Shoyan tidak mau terjerat lama-lama dengan pil obat tingkat 9 yang mengkopi wajah gantengnya sebelum mengepalkan tangan dan membuat tubuh Shoyan KW dengan cepat menyusut hingga akhirnya berubah menjadi pil obat seukuran mata naga berwarna jamrud yang sangat misterius. Shoyan perlahan turun dari langit setelah menangkap pil tingkat 9, mengabaikan sepenuhnya tatapan sengit yang dilemparkan oleh iblis tua Huo kepadanya. Seseorang tetua tertawa kecil setelah melihat Shoyan mendarat di tanah sebelum meminta dua peserta terakhir memperkenalkan pil obat yang telah mereka murnikan. Astagfirullahaladzim. Ekspresi iblis tua Huo memang menjadi sedikit lebih gelap setelah melihat petir hitam Shoyan, namun masih memperkenalkan pil iblis api misterius yang dia murnikan karena bagaimanapun pil obat tingkat 8 puncak dengan 9 warna guntur pil bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan semua orang. Sementara itu Shoyan dengan lembut mengangkat pil obat di tangannya sebelum menyebut pil jamrud misterius itu sebagai pil kembalinya Bodhisattva Agung. Pil Bodhisattva Agung ini memiliki efek yang mirip dengan pil Bodhisattva, yaitu meningkatkan potensi menembus ranah Banseng, namun dalam prosentase yang 2 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Puncak gunung segera dipenuhi dengan seruan terkejut mendengar penjelasan Shoyan tentang pil Bodhisattva Agung, di mana menerobos kelas Banseng adalah rintangan terberat bagi seorang ahli puncak Dojun, dan pil Bodhisattva saja sudah cukup untuk meningkatkan kemungkinan menerobos kelas Banseng sebanyak 20%. Jika benar pil Bodhisattva Agung memiliki manfaat seperti apa yang diklaim oleh Shoyan, maka presentase menerobos ranah Banseng akan meningkat sampai 50%, di mana potensi sebanyak itu akan membuat ahli puncak Dojun di seluruh dunia akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke pavilion bintang jatuh dan mendapatkan pil ini. Shoyan mempelajari formula pil Bodhisattva Agung ketika mengalami 100 reinkarnasi di dalam tubuh pohon Bodhisattva, di mana mungkin tidak ada orang lain di seluruh benua yang bisa memperbaikinya selain Shoyan. Satu-satunya aspek yang tidak menguntungkan adalah bahwa pil Bodhisattva Agung ini perlu dimurnikan dengan benih Bodhisattva, di mana bahkan Shoyan tidak memiliki lebih dari 10 benda misterius alami tersebut di tangannya. Tetua menara pil kecil memperingatkan Shoyan untuk tidak membuat klaim palsu atas sebuah pil obat, dan baru setelah Shoyan dengan yakin menegaskan sekali lagi manfaat pil Bodhisattva Agung, maka para sesepuh menara pil pun segera mengumumkan bahwa jawara pertemuan pil terbaru itu memenangkan seleksi dan secara resmi dilantik menjadi tetua menara pil kecil yang baru.
Senyum di wajah Yolo membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Sementara iblis tua Huo tidak bisa menahan kekesalan di hatinya saat melihat wajah Yolo yang tersenyum dan memutuskan untuk segera pergi dari pegunungan pil. Lin Mo memandang Shoyan dari panggung batu dengan senyuman sebelum mengajak tetua baru menara pil kecil dan gurunya alias Xiao Chen untuk ikut ke dalam aula menara dan mendiskusikan lebih lanjut tentang tawaran aliansi yang mereka berikan. Kelompok Shoyan mengikuti Lin Mo dan para tetua dengan wajah full senyum hingga akhirnya masuk ke dalam ruang rapat kecil dalam menara pil bersama dengan 10 sesepuh menara pil kecil termasuk para kepala menara. Lin Mo membuka suara setelah terdiam cukup lama, menjelaskan bahwa salah satu aturan menara pil adalah bersikap netral dan tidak berpihak pada faksi manapun. Berdasarkan aturan ini, banyak panatua telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi meskipun berada dalam ancaman aula jiwa, karena memang membentuk aliansi akan melanggar aturan menara pil yang telah ada sejak dulu. Shoyan geleng-geleng kepala mendengar perumbul dari Lin Mo, mengingatkan bahwa aula jiwa telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun dan sebenarnya menara pil memiliki tugas untuk melindungi mereka. Namun hingga saat ini menara pil belum menunjukkan reaksi apapun terhadap perilaku bejat aula jiwa, dan jika hal ini berlangsung terus-menerus maka menara pil yang selalu dianggap sebagai tanah suci oleh para alkemis akan kehilangan penghargaannya. Kata-kata Shoyan tidak salah lagi, sangatlah tidak sopan dan tanpa basa-basi, namun senyata-nyatanya memberikan pengaruh yang cukup besar karena sekarang para sesepuh menunjukkan kerutan tajam di dahi mereka seolah dengan berat hati menyetujui bahwa perkataan Shoyan memanglah sebuah kebenaran. Lin Mo juga terdiam mendengar pernyataan kontroversi Shoyan sebelum menghela napas pasrah ketika berkata pada Abah kalau muridnya ini tidak hanya jago dalam bertarung dan memurnikan obat, namun juga jago dalam mengungkapkan kata-kata tajam. Abah membelai janggutnya dengan penuh kebanggaan mendengar teguran Lin Mo sebelum meminta maaf jika muridnya yang masih berdarah muda ini telah menyinggung sang tetua agung menara pil. Lin Mo hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Xiao Chen, malah kesenangan melihat muridnya membuat para sesepuh menara kena mental, sebelum kemudian menegaskan bahwa saat ini Shoyan juga merupakan sesepuh menara dan oleh karenanya juga memiliki satu suara untuk menentukan keputusan aliansi. Berhubung suara Shoyan sudah jelas, Lin Mo pun mengumumkan bahwa menara pil akan menerima tawaran Pavilion Bintang Jatuh untuk membentuk aliansi dan melawan aula jiwa yang merupakan musuh bersama semua alkemis di benua. Semua sesepuh juga menunjukkan keterkejutan ketika Shoyan mengabarkan bahwa Lembah Api Berkorbar dan Sekte Bunga juga sudah menyetujui tawaran aliansi ini dan mengundang menara pil untuk datang ke Pavilion Bintang Jatuh dalam 3 hari. Shoyan dan Yolo tinggal 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah menara pil kecil sebelum dengan cepat kembali ke Pavilion Bintang Jatuh dalam rangka mempersiapkan aliansi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, sementara Pavilion Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi, utamanya dalam memperketat pertahanan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pertemuan para perwakilan faksi anggota aliansi. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Pavilion Bintang Jatuh sebelum kemudian matahari yang cerah secara bertahap naik ketika suara deras angin memecah kesunyian dan menunjukkan sekelompok perempuan cantik yang tidak lain adalah perwakilan Sekte Bunga. Shoyan melihat Yun Yun dalam rombongan, namun yang lebih membuatnya tertarik adalah 2 wanita dewasa dengan aura yang sangat kuat di bagian depan rombongan. Keduanya memiliki kekuatan banseng tingkat menengah dan banseng tingkat tinggi, di mana menurut Shoyan mereka berdua seharusnya adalah 2 tetua agung Sekte Bunga. Yolo tersenyum penuh kegembiraan ketika menyapa kedua tetua Sekte Bunga sebelum kemudian perempuan dengan jubah istana hijau memandang Abah dengan mata yang rumit ketika menghardik bapak satu ini karena tidak pernah berkunjung selama bertahun-tahun.
Yolo menggaruk kepalanya yang tidak gatal mendengar teguran tetua sekte bunga yang bernama Periking, di mana yang membuat Choyan agak terkejut adalah dia mengenali tatapan mata rumit yang ditunjukkan oleh Periking, karena Umi Xuan Yi juga selalu menatap Abah dengan tatapan yang sama. Di sini Choyan akhirnya benar-benar yakin jika tidak hanya keterampilan pemunian obat Abah yang luar biasa, namun juga kepakboyannya yang bisa diadu dengannya hingga meninggalkan mantan terindah di mana-mana. Beberapa saat setelah kedatangan sekte bunga, angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang sebelum menunjukkan rombongan lembah api berkobar yang dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut merah cerah. Yolo tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu sebelum memberikan penghormatan pada leluhur lembah api berkobar alias Woyun. Yang membuat Yolo semakin menghormati Woyun adalah fakta bahwa sang leluhur lembah api berkobar sekarang telah menjadi ahli doseng, mengartikan bahwa lelaki tua berambut merah itu lebih kuat daripada dirinya. Woyun mengerutkan bibirnya ketika menceritakan betapa dia hampir mati saat menerobos ke kelas doseng dan membandingkan dengan betapa mudahnya murid Yochen mencapai tingkat yang sama. Choyan tersenyum ketika menangkupkan tangannya ke arah Woyun, namun buru-buru menggelengkan kepalanya dengan senyuman malu ketika Woyun berkata jika dirinya sangatlah cocok dengan Tuan Putri Lembah Api berkobar Tang Woer. Untungnya obrolan tentang cocok-cocokan itu bisa segera disudahi setelah pintu masuk alam bintang sekali lagi bergetar sebelum memunculkan rombongan menara pil yang dipimpin langsung oleh Lin Mo dan Xuan Kongzi. Woyun dan Lin Mo sempat menyapa sambil saling ledek-ledekan sebelum kemudian dihentikan Yolo yang mengajak semua tamu untuk mengikutinya ke aula utama. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar dan ya biasa basa-basi busuk sebentar sebelum benar-benar membahas masalah aliansi. Yolo mengucapkan terima kasih pada seluruh perwakilan faksi yang telah hadir dan memberinya muka sebelum sekali lagi mengingatkan bahwa latar belakang pertemuan mereka hari ini adalah menyapa aula jiwa yang selama bertahun-tahun telah menimbulkan banyak keresahan. Woyun membentuk permusuhan dengan aula jiwa sejak lama. Serangan besar-besaran sekte langit yang mendalam kepada sekte bunga selama bertahun-tahun juga dibekengi oleh aula jiwa. Dan selain menara pil yang memang telah kehilangan begitu banyak alkemis karena perburuan aula jiwa, organisasi Antek Dajjal itu juga telah memprakarsai terbentuknya aliansi sungai mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Meskipun mereka memiliki musuh yang sama dan membentuk aliansi, Choyan juga menambahkan sekaligus menekankan bahwa tidak ada satupun faksi yang memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain dan hubungan mereka hanya terbatas pada saling memperkuat diri untuk melawan aula jiwa bersama-sama. Pernyataan Yolo ini membuat semua orang di ruangan menghela napas lega, mengingat jika intervensi urusan faksi lain selalu menjadi momok dalam internal aliansi. Nah, berhubung keputusan membentuk aliansi sudah mencapai kesepakatan, Periking pun menyinggung masalah siapakah yang harus mengambil peran sebagai ketua aliansi. Yolo secara blak-blakan meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi sebagai ketua dan meminta ketiga faksi lain untuk memilih ketua yang cocok. Choyan juga menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa perwakilan tiga faksi lain akan menjadi wakil ketua dan dapat membatalkan keputusan ketua aliansi kalau dirasa tidak tepat. Awalnya Periking menyarankan Woyun untuk mengambil posisi sebagai ketua aliansi, namun melihat betapa leluhur lembah api berkobar itu sangat membenci tetek bengek operasional, Periking mengatakan bahwa Lin Mo dan Yao Chen lah yang menjadi kandidat paling cocok sebagai ketua aliansi.
Linmo menggelengkan kepala mendengar saran Peri King, mengingatkan betapa tulang-tulangnya tuanya ini tidak sanggup kalau dipaksa mengurus sebuah aliansi besar dan meminta Yolo untuk mengambilnya. Yolo tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini, namun tidak menolak dan berterima kasih kepada semua orang yang telah mempercayainya dan berjanji akan menyerahkan titel ketua aliansi ini kalau mereka menemukan orang yang lebih cocok. Xiaoyan tersenyum ketika Abah dipilih menjadi ketua aliansi dan mengajak semua orang untuk mulai memilih nama aliansi besar mereka. Sudut mulut Xiaoyan bergetar saat mendengar nama aula kebenaran tertinggi yang disarankan oleh Wo Yun, membuat Linmo pun hanya bisa terbatuk mendengar nama yang cukup alay itu dan berusaha menyarankan nama lain yang bisa menyaingi aula jiwa. Karena lawan mereka menggunakan jiwa sebagai aula, maka aliansi ini bisa mengambil nama surga sebagai rumah besar. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar saran dari Linmo lebih masuk akal dan mencoba menyederhanakan saran Tetua Agung Menara Pil kecil itu dengan menyarankan Rumah Langit sebagai nama aliansi mereka. Langit memang selalu dianggap sebagai tempat surga berada dan tetua pertama langsung mengangguk dengan tawa puas ketika mendengarnya. Yolo menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju dan menyatakan bahwa mulai hari ini aliansi Rumah Langit telah resmi terbentuk. Semua orang mulai mengangkat gelas anggur mereka untuk merayakan terbentuknya aliansi besar ini. Sebelum tiba-tiba saja kabut hitam pekat merembes masuk ke dalam ruang rapat dan suara acuh tak acuh bergema ketika menyebut dirinya sendiri sebagai kepala aula, membuat mata Xiaoyan menyusut ketika melihat kabut hitam perlahan terbentuk menjadi sosok manusia ilusi dan bertinyi-tinyi apakah akhirnya kepala aula jiwa benar-benar telah muncul. Kabut hitam itu berfluktuasi sedikit sementara tawa samar dikeluarkan ketika mengonfirmasi ulang bahwa dia adalah wakil kepala aula jiwa, membuat senyum dingin tersungging di wajah Xiaoyan saat menjuliti si wakil kepala aula jiwa kok beraninya datang cuman dalam bentuk tubuh ilusi. Sebuah tawa aneh dipancarkan dari si wakil kepala aula jiwa sebelum mengatakan jika dia pasti memusnahkan klan Xiao sejak dulu kalau tahu Xiaoyan akan menjadi ancaman sebesar ini. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia meminta wakil kepala aula jiwa untuk pergi saja kalau cuman mau omong kosong dan bersiap mengusir tubuh ilusi itu keluar dari alam bintang. Namun belum sampai Xiaoyan merealisasikan rencananya, kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin raksasa yang menunjukkan penjara besar dan gelap di sana. Yang membuat wajah Xiaoyan segera berubah ganas adalah gambaran satu sel di dalam penjara yang menunjukkan seseorang dengan tubuh lusuh dan kuyu sedang terlilit oleh rantai hitam seperti ular berbisa, di mana seseorang yang Xiaoyan lihat itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayah yang begitu dia rindukan, Xiaoza. Ayah, waduh, ini si wakil kepala aula jiwa udah muncul aja nih. Mana munculnya pakai bawa-bawa Xiaoyan lagi. Kira-kira apakah yang akan terjadi di antara Xiaoyan dengan wakil kepala aula jiwa? Apakah ini artinya Xiaoyan akan segera ketemu sama bapaknya? Pinisirin? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis Alia Cakradiva. Rama di sini pamit. Bye-bye.